mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan anak usia dini memiliki peran sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga pendekatan yang tepat pada penyelenggaraannya paling tidak mengemban 3 fungsi utama, yaitu melejitkan potensi kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar, dan pengembangan kemampuan dasar. TKIT Insan Kamil yang berada di bawah Yayasan Insan Mandiri Karanganyar merupakan lembaga pendidikan yang concern pada pendidikan anak usia dini yang ramah anak, ramah otak, dan ramah jantung. Adapun pendekatan yang digunakan TKIT Insan Kamil menerapkan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada teori perkembangan anak, teori neuroscience, serta multiple intelligences, dengan menggunakan kurikulum pendidikan anak usia dini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dipadukan dengan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut ke dalam Beyond Centers and Service Time. Dengan metode ini, anak dirangsang untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar melalui bermain di sentra pembelajaran dan dengan memadukan nilai-nilai spiritual di dalamnya. TKIT Insan Kamil senantiasa berupaya mewujudkan visi lembaga menjadi penyelenggara pendidikan anak usia dini yang melahirkan generasi Islami cerdas dan kreatif melalui program-program sekolah yang sudah direncanakan, baik program pembelajaran maupun program pelibatan orang tua. Dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ke depan TKIT Insan Kamil semakin maju dan berjaya demi generasi Islami cerdas dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari yang cerah, ku sambut guruku dengan ceria, ku sapa temanku penuh suka untuk belajar bersama-sama. Guruku tercinta, engkau pelita dalam hidup di saat gulita, untuk menggapai cita-cita, jadilah manusia yang mulia. Ku cinta guruku, sayang temanku, akan ku jalan selalu, ya sayang selalu. Ku cinta guruku, sayang temanku, akan ku kenang selalu, ya sayang selalu.
pagi hari yang cerah, ku sambut guruku dengan ceria, ku sapa temanku penuh suka untuk belajar bersama-sama. Guruku tercinta, engkau berita dalam hidup di saat gulita, untuk menggapai cita-cita. Jadilah manusia yang mulia. Ku cinta guru, sayang temanku, akan bergerak baru jasa-jasamu. Ku cinta guru, sayang temanku, akan bergerak baru jasa-jasamu. Ku cinta guru. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita memulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya mohon di-mute dulu ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Yang kami hormati Kepala TKIT Insan Kamil Karanganyar, Ibu Tri SPD MPSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid TKIT Insan Kamil Karanganyar beserta anak-anak semua yang kami cintai yang ada di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat Islam, iman dan ihsan kepada kita semua dan nikmat sehat tentunya ya, sehingga pada kesempatan pagi dan sampai siang hari nanti kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan awal sanah kelas ini. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kelak sampai kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi Quran, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Kepala TKIT Insan Kamil, acara selanjutnya sarasehan, kemudian yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tasmi Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fauzia Ahza Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allayya qadira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad.
Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah Qobah au it'amun fi yaumin di masgobah yatiman da maqrabah au miskinan da matrobah maka minal ladina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak ya? Terima kasih untuk Mbak Zia ya yang sudah tasmik Quran pada hari ini. Insya Allah mendengarkan juga ya. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dan anak-anak semua dimohon berdiri. Bapak Ibu dan anak semua dipersilakan kembali untuk acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah TKIT Insan Kamil Karanganyar kepada yang terhormat Ibu Tri Rahayu SPD MPC dipersilahkan. Halo anak-anakku semuanya, halo Bapak Ibu semuanya. Bu Guru silahkan aktifkan video, kita menyapa anak-anak dulu ya. Kita menyapa anak-anak dulu. Suara saya bisa masuk kan? Suaranya enggak? Oke. Lho Pak, urip ini lho. Baik, kita lanjutkan, silahkan di stop video dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rasanya senang sekali bisa berkumpul bersama-sama di siang pagi menjelang siang hari ini bersama dengan anak-anakku semuanya, bersama dengan Bapak Ibu semuanya, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sehat sih Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Muridnya siapa mau? Nanti lo disapa sih. Semoga dengan kesyukuran kita semakin menambah nikmat Allah kepada kita. Sholawat serta salam kita limpah surahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang senantiasa mengikuti jalan Islam, dan kita betul-betul kita telah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Terus semuanya rasanya nggak bisa diutarakan dengan kata-kata begitu, antara bahagia bisa bertemu walaupun dengan secara daring seperti ini, sedih begitu kenapa sudah sekian lama kita belum bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang normal begitu. Sudah berapa bulan ya, berarti sejak pertengahan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan Bapak Ibu. Masya Allah, cukup lama untuk memendam rindu ya. Anak-anakku rindu pada bu guru juga rindu pada anak-anak begitu. Bahkan sampai kemudian ketika melihat fotonya anak-anak, melihat videonya anak-anak yang kemarin begitu, rasanya ya terharu sedih. Tapi Masya Allah, ini adalah hal yang harus kita alami. Allah tahu yang terbaik buat kita begitu. Maka kemudian kami pun TKIT Insan Kamil saat ini mematuhi apa yang kemudian menjadi keputusan bersama 4 menteri sekaligus mengikuti arahan dari pemerintah Kabupaten Daerah Karanganyar bahwa untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran selama 1 semester yang akan datang untuk PAUD akan dilaksanakan secara daring begitu sampai kondisinya memungkinkan untuk bertatap muka, dan bahkan sampai kondisi betul-betul aman begitu pun nanti akan bertahap dulu ya, antara masuk ke kelas kelas SMA dulu, kemudian SMP, seterusnya begitu, dan kita adalah yang terakhir untuk masuk. Nah, tadi kita berharap bahwa kondisi segera membaik sehingga betul-betul kita bisa lolos dari wabah ini. Bapak Ibu wali murid kelas B TKIT Insan Kamil Karanganyar, Masya Allah, saya yakin semuanya bertanya-tanya begitu besok pembelajarannya akan seperti apa, kemudian besok targetan seperti apa begitu. Maka lagi-lagi kami harus menyampaikan tentang arahan Kemendikbud Indonesia Bapak Nadiem Makarim bahwa selama masa pandemi, selama masa daring, kita memang tidak bisa untuk memaksakan diri target kurikulum atau target SKL, standar kelulusan, ataupun kalau kita disebut tingkat pencapaian pendidikan perkembangan anak begitu, tidak bisa kita harus meluluskan 100%. Artinya bahwa ya kita melakukan semaksimal kita, tapi tidak mengharapkan sepenuhnya akan sesuai target yang ketika normal bisa kita lakukan atau bisa kita penuhi gitu. Dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama daring kemarin 3 bulan kemarin ada hal yang kurang berkenan begitu. Itu menjadi bahan evaluasi buat kami untuk pelaksanaan daring selama 6 bulan yang akan datang. Untuk selanjutnya nanti kita akan lebih perdalam lagi pada sesi sarasehan. Nanten kemawon
sambutan dari kami. Alhamdulillah ini sudah berapa yang bergabung ya? 39 yang bergabung. 39 bergabung. Nanti yang lainnya semoga bisa segera menyusul. Saat ini kelas B berapa anak Bu Siti? Kelas B 86. Nanti insya Allah akan bertambah 2 pindahan dari Jambi ya, pindahan dari Jambi sama udah termasuk yang 86. Baik, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas-kelas sesuai dengan kelas yang jika A1 masuk ke kelas B1, kemudian A2 masuk kelas B2 dan A3 masuk kelas B3. Sudah tahu guru-gurunya nggih? Baik ya. Ngaten saja nanti kita akan lebih perdalam lagi pada sesi sarasehan. Mbok menawi wonten kelepatan dengan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk acara yang selanjutnya sarasehan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Rahayu SPD MC, dipersilahkan. Ya, baik, kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen dan mohon untuk anak-anakku, Bapak Ibu, nge-mute ya, menonaktifkan speaker, gitu, supaya nanti hal-hal yang kami sampaikan tidak tertutup oleh noise atau suara yang mengganggu. Oke, saya share screen, mohon izin. Ibu siapa tadi? Siti. Ibu nani itu. Ya, sudah tampilkah? Sudah ditampilkah di layar? Oke, siap. Oke, baik. Iya. Anak-anak kangen nggak dengan gedung ini? Kangen ya? Iya. Baik Bapak Ibu. Semoga yang akan datang, semoga ini sekali-kalinya ini kita melaksanakan awal usana virtual begitu. Karena kita berharapnya awal usana yang akan datang begitu bisa kita laksanakan secara tatap muka. Baik Bapak Ibu. Beberapa hal nanti yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah saya nanti akan menyampaikan terkait dengan orientasi sekolah, kemudian kurikulum, terus teknis pembelajaran daring, begitu sama pengantar pembelajaran daring, termasuk hal-hal yang kemarin belum kami sampaikan pada saat daring yang 3 bulan lalu. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, kita ingat kembali ya, barangkali ada anak-anak yang lupa atau barangkali Bapak Ibu juga lupa. Waduh, gurunya anakku yang mana ya gitu ya. Kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. Nah, sekarang informasi gurunya. Siapa ini teman-teman? Bu Yuli nanti akan membersamai anak-anak kelas A, terutama di kelas A1. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas B ya. Nanti gurunya berbeda lagi, tapi insya Allah semuanya menyayangi kalian. Nah, ini nanti Bu Yuli ke kelas A1. Nanti selain ada Bu Yuli, Bu Ati nanti juga di kelas A1. Nah, setelah A1, A2 siapa ya nanti ya? Yang mana kelas A2? Nah, nanti Bu Miwi nanti akan bersama kelas A2, sudah nggak di kelas B ya Bu Miwi ya, ditemani Bu Dia. Nah,
Bu Dia sudah berpisah dengan Bu Atik ya. Nah, nanti kelas ya Bu Mimi sama Bu Juli juga sudah berpisah. Ya supaya lebih mengenal anak-anak lagi. Kemudian yang kelas A3 nanti Bu Seti sama Bu Dwi. A3 Bu Seti sama Bu Dwi. Nah, sekarang yang kelas B. B1 siapa ya gurunya ya B1 ya? Coba kita lihat kelas B1 ada siapa? B1 ada Bu Hermin. Bu Hermin nanti kelas B1 bersama dengan Bu Nani. Nanti Bu Hermin sama Bu Seti membersamai anak-anak di kelas B1. Bu Hermin sama Bu Nani, iya. Nanti bersama anak-anak di kelas B1. Nah, sekarang siapa yang di B2 ya? Yang di B2 ada Bu Indah dan Bu Yemi. Nah, nanti di B2 ada Bu Indah dan Bu Yemi. Nah, siapa lagi nanti ya? Iya. Sekarang yang kelas B3 insya Allah nanti bersama dengan Bu Harti dan Bu Kasana. Bu Harti dan Bu Kasana nanti insya Allah akan bersama dengan anak-anak di kelas B3. Siapa? Bapak Ibu masih ingat? Sangat mengingatkan ya kalau Bu Siti Marhoma terutama di awal-awal bulan gitu. Ya, Bu Siti, alhamdulillah masih ingat. Anak-anak juga ingat sebagai guru Umi. Ya, Bapak Ibu nanti akan lebih sering berinteraksi dengan Bu Siti ya, terkait dengan administrasi dan seterusnya. Baik, di Pak Sokiman masih bergabung dengan kita di TKI Ihsan Kamil dan sekarang ada penjaga malam Bapak Ibu, beliau Bapak Joko Rianto. Dan saya masih bersamai bu guru-guru yang ada di sini dan anak-anakku semuanya. Nah, nyata Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan semoga mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anak dan tidak lupa dengan bu guru walaupun kita sudah sekian bulan tidak bertemu. Bapak Ibu awalnya ya dua pekan yang lalu kami merencanakan untuk mengajak anak-anak bertemu dengan bu guru secara terjadwal secara bertahap begitu kami ajak untuk tatap muka di sekolah itu 2 pekan yang lalu. Tapi ala kulli hal ternyata akhir-akhir ini beberapa hari kemarin Karanganyar kembali naik orang yang terkonfirmasi COVID-19 begitu sehingga akhirnya kami tidak berani mengambil resiko karena terkait dengan kesehatan dan keselamatan putra putri Bapak Ibu semuanya sehingga kami cancel. Mohon maaf, jadi semuanya memang kembali kepada kebutuhan anak-anak, kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Oke. Bapak Ibu, kita masih menggunakan K13, kemudian padukan dengan JSIT Islam, JSIT Indonesia sampai satu. Nah, ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kalau di atau di TK ada Sudah adakah di situ? Oke. Ya, saya beralih ke HP Bapak Ibu karena yang di laptop ternyata
jaringannya sedang tidak baik begitu. Oke. Kita lanjutkan mengingatkan kembali bahwa pembelajaran di TK di PAUD begitu pelajarannya adalah disebut aspek perkembangan. Ya. Bentar. Laptop saya. Ya. Suaranya bisa terdengar. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau di PAUD, mata pelajarannya adalah sebentar saya. Ya. Mata pelajarannya adalah nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa sosial emosional dan seni serta bahasa begitu. Itu mata pelajaran yang ada di PAUD. Kalau di SD ke atas barangkali ada matematika, IPA, IPS begitu ya. Tapi kalau di PAUD mata pelajarannya itu. Maka kemudian yang harus menjadi tugas kita adalah memenuhi supaya mata pelajaran anak-anak ini yang kita kenal sebagai aspek perkembangan bisa terpenuhi sesuai dengan tugas perkembangan anak, sesuai dengan usia anak begitu. Ya. Lebih lengkapnya barangkali sudah kami sampaikan di rapot-rapot dan Bapak Ibu saya yakin masih ingat begitu ya tentang apa itu nilai agama moral, apa itu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Saya minta tolong Bu Ati untuk share screen karena laptop saya sedang tidak terkoneksi dengan jaringan. Ya, mohon maaf sebentar. Yang desktop dan kemudian slide, ya, ini awal sana ya, slide ini bawah, ya, nanti sampai ke kurikulum. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Ya, kita tunggu dulu. Berapa orang yang sudah bergabung ya? Ada 44 Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini termasuk guru yang ada di sekolah. Ya, muser. Bismillah. Ya, di full screen. Ya, kemudian ke bawah. Sampai ke kurikulum. Terus. Ya, terus. Ya. Iya, oke, sampai situ. Ya. Oke, slide. Oke. Bapak Ibu jika terlalu kecil di HP bisa ditidurkan HP-nya atau dibuat landscape begitu ya, supaya nanti bisa terbaca. Full slide? Nggak mau ya? Diklik nggak mau? Klik. Ya, oke. Ya. Bapak Ibu, selama 6 bulan yang akan datang, program pembelajaran kita masih menggunakan daring. Suara saya bisa masuk ya Bu ya? Oke. Okay. Next, ya. Nah ini Bapak Ibu, kita mengikuti arahan dari Kemendikbud bahwa selama masa pandemi yang bisa kita
yang bisa kita berikan ke anak-anak adalah tentang pembelajaran kecakapan hidup atau life skill. Life skill, kemudian pembelajaran nilai agama moral, fisik motorik, kognitif dan bahasa, logis matematik dan seni begitu. Nah, kemudian mengikuti arahan dari JSIT, maka kita juga akan tetap memberikan pembelajaran Quran, kemudian kekhasan PAUD IT dan program khusus kajian keluarga. Insya Allah nanti selama 6 bulan yang akan datang, hal-hal yang kami berikan kepada anak-anak beserta para Bapak Ibu sebagai berikut tadi yang tadi kami sampaikan. Next. Nah, Bapak Ibu, bahwa karena memang kita sekarang harus mengikuti perkembangan zaman dan kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, maka sarana pembelajaran yang akan kita gunakan besok adalah masih menggunakan WhatsApp group. Kemudian kita akan belajar bersama-sama menggunakan Microsoft Teams. Nanti secara lebih detail begitu kami sampaikan di grup kelas. Bahkan nanti secara berkala kami akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sekolah. Kita bersama-sama menggunakan Microsoft Teams ini sebagai sarana pembelajaran kita sampai masa daring ini selesai begitu. Insya Allah. Nah, kemudian selain itu, insya Allah nanti kita juga akan melakukan program home visit kepada anak-anakku semuanya. Insya Allah selama 1 semester harapannya nanti setidaknya sekali begitu anak-anak sudah dikunjungi oleh guru-guru masing-masing. Nah, untuk tatap muka secara berkala ini, jika nanti kondisi Karanganyar sudah memungkinkan untuk kita bertatap muka, anak-anak bertatap muka dengan bu guru, maka akan kita lakukan tatap muka secara bertahap, secara giliran begitu. Semoga bisa terlaksana program ini gitu, karena bu guru juga keburu kangen, anak-anak juga rindu sekolah begitu. Bismillah, semoga dalam waktu 6 bulan ini ada kesempatan untuk bertemu di sekolah. Next. Nah, ini Bapak Ibu pembelajaran terstruktur nanti kita akan lakukan selama 6 bulan yang akan datang. Ini tadi kami sampaikan di kelas A Bapak Ibu. Kami sampaikan di kelas A, kebetulan tadi pagi jam 8 kita juga awal sana kelas A, dan kami sampaikan bahwa yang membedakan antara anak di sekolah dengan anak yang tidak adalah pada program terstruktur begitu. Barangkali ada sebagian orang tua yang berpikiran bahwa pandemi sekolah juga nggak masuk, anak-anakku nggak usah tak sekolahkan dulu, barangkali ada yang berpikiran begitu gitu. Nanti sekolahnya kalau sudah pandemi selesai gitu. Itu barangkali pemikiran yang perlu diluruskan bersama-sama begitu, bahwa justru saat-saat seperti ini gitu menjadi sarana bersama untuk kita memberikan stimulasi yang sesuai dengan tugas perkembangannya di masa golden age ini, di masa emas ini. Dan ketika berada di sekolah, ketika disekolahkan, maka di sana sudah disediakan yang namanya pembelajaran terstruktur atau pembelajaran yang mengedepankan tentang kebutuhan anak, mengedepankan terkait dengan hal-hal yang harus sudah dipenuhi ketika anak selesai di usia TK. Begitu, nanti barangkali ada teman atau saudara yang berpikiran hal seperti itu bisa diluruskan. Bapak Ibu, untuk jadwal harian yang kita lakukan mulai hari Senin besok, kalau ini hampir sama dengan kegiatan kita saat beberapa waktu yang lalu ketika kita pandemi. Nanti jam 8 Bu Guru akan mulai menyapa. Kemudian dilanjutkan dengan Umi, kemudian hafalan surat begitu. Untuk pembelajaran Umi tetap kita adakan, dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian untuk hafalan doa dan hadis juga dilaksanakan di hari selainnya, yaitu Selasa dan Kamis. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa untuk kurikulum targetan hadis, targetan doa, kemudian surat begitu memang tidak bisa kami samakan dengan
saat kondisi normal begitu. Artinya ada beberapa surat, doa dan hadis yang kami cancel, kami sesuaikan dengan kondisi saat ini yang sekiranya itu bisa dipenuhi oleh anak-anak begitu. Karena memang kita tidak bisa memaksakan bahwa targetan kita yang kemarin yang normal itu bisa dipenuhi oleh anak-anak kita. Nah, dan kemudian kegiatan inti mulai jam 9 dan diakhiri jam 10. Bapak Ibu, ini adalah jam-jam yang kami siapkan untuk Bu Guru nanti bisa masuk ke dalam jadwal masuk anak-anak di WhatsApp grup yang nantinya insya Allah akan disampaikan begitu. Barangkali ada pertanyaan, Bu Guru, jika kondisi kami yang kerja di kantor bagaimana gitu. Maka yang kami tuliskan di sini adalah dalam rangka memudahkan guru untuk memberikan materi-materi pada anak-anak begitu. Jika nanti kok Bapak Ibu terkendala dengan waktu, maka ini bisa disampaikan setelah Bapak Ibu pulang dari kerja. Pulang dari kerja bisa disampaikan jika memang HP-nya dibawa oleh Bapak Ibu. Karena memang kondisi yang kita pahami bersama ya seperti ini begitu. Bahkan ada di sebagian sekolah yang lain begitu, barangkali kondisinya lebih mengenaskan. Mungkin orang tuanya juga secara HP kurang mendukung, atau juga gurunya secara sistem atau sekolah secara sistem juga kurang mendukung begitu. Maka ini salah satu hal yang memang harus kita pahami bersama. Ini salah satu cara supaya pembelajaran yang dilakukan secara daring ini bisa kita lakukan dengan efektif dan optimal begitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kok di jam-jam ini kerja, di jam-jam ini kok masih berada di luar rumah begitu, bisa disampaikan setelah Bapak Ibu kembali ke rumah. Terkait dengan UMI, terkait dengan hafalan surat dan seterusnya begitu. Di jam-jam tersebut, insya Allah nanti Bu Guru akan memberikan secara rutin. Nah, dan Bapak Ibu next, kita akan masuk pada modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini Bapak Ibu nanti bisa diambil di hari Sabtu yang akan datang insya Allah. Jadi dari Sabtu yang akan datang kita akan memberikan perangkat-perangkat pembelajaran kepada anak seperti media pembelajaran berupa krayon, kemudian kartu-kartu dan seterusnya, termasuk juga modul ini nanti akan kami berikan insya Allah di hari Sabtu yang akan datang. Mohon untuk kerawan Bapak Ibu mengambil di sekolah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya. Untuk modul pembelajaran isinya apa saja, ini nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diberikan kepada anak-anak di satu semester ini. Next ya, terus turun. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan bermacam-macam kegiatan selama satu semester yang akan datang. Ya, mungkin baru loading ya di ininya Bapak Ibu. Ini belum berbagi share, mohon maaf sebentar. Keluar dulu. Ya, keluar aja. Silakan. Kemudian kembali ke ke folder awal usaha. Folder awal usaha yang rencana kegiatan belajar dari rumah, yaitu saya tadi menyiapkan linknya di laptop saya begitu, sehingga saat mulai di laptop yang lain tidak bisa share screen. Sudah ini? Ya, nah, oke. Baik. Untuk rencana kegiatan belajar dari rumah, ya, turun. Oke, ya. Next, turun.
kita ada beberapa tema yang nanti kita sampaikan kepada anak dan erat kaitannya dengan keseharian anak-anak. Nah, yang pertama nanti di pekan besok kita kembali mengingat atau bahkan juga mengenal, karena gurunya berbeda ya antara kelas A dan kelas B. Tapi meskipun berbeda, insya Allah informasi perkembangan berlanjut begitu. Artinya barangkali kemarin yang di kelas A itu ada yang anaknya butuh pendampingan khusus dan terusnya, guru kelas A melanjutkan informasi tersebut ke kelas B, sehingga jangan khawatir ketika anakku kemarin dengan bu guru ini sudah sangat cocok begitu, terus kok ini beda guru lagi gitu. Insya Allah nanti akan bersama-sama didampingi oleh guru dengan proporsi kualitas yang sama begitu. Jadi nanti Bapak Ibu, ini modul ini kami berikan kepada Bapak Ibu di hari Sabtu insya Allah, dan nanti mohon untuk kegiatan-kegiatan ini yang sudah diisikan oleh anak bisa diceklis di kotak samping itu. Ya, bisa diceklis di kotak samping yang ini ya. Nah, ini. Nanti bisa diceklis di situ. Oke. Bapak Ibu, di pendidikan PAUD kita tidak bisa memaksa bahwa ini semua harus dilakukan oleh anak, tidak bisa. Maka nanti kita menawarkan kepada anak-anak kegiatan apa dulu yang bisa dilakukan. Anak-anak tertarik dengan kegiatan yang mana dulu. Jika mengikuti ini, alhamdulillah kita bersyukur gitu. Nanti akan asesmen yang guru lakukan akan lebih mudah. Tapi jika tidak, ya kita mengikuti minat dan kemauan anak. Kita mengikuti minat dan kemauan anak, tidak bisa kita paksa. Nanti ke belakang kita akan melihat bagaimana cara berkomunikasi orang tua dengan anak sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak bisa terpenuhi. Ya, Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan kegiatan seperti ini selama 17 pekan. Selama 17 pekan atau kira-kira sampai akhir November. Insya Allah nanti caranya tadi minta tolong untuk yang sudah dilakukan bisa di checklist. Jadi ini modulnya. Kemudian selanjutnya Bu Ati kalau keluar dari modul dulu, kembali ke slide. Ya. Di full. Ya, next. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa pada pendidikan anak usia dini kita mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita ketahui bersama begitu. Mohon maaf bukan bermaksud untuk ngajari dan seterusnya, tapi ini kita bersama-sama untuk belajar supaya anak-anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya begitu. Bapak Ibu, bahwa selama kegiatan pembelajaran dari rumah nanti kita mengedepankan prinsip play based atau bermain berpusat kepada anak begitu. Jadi berpusat kepada anak kegiatan bermainnya, bukan kegiatan yang berpusat pada orang tua. Artinya bahwa pembelajaran bukan orang tua yang menyuruh, tapi berdasarkan minat dan kemauan dari anak-anak yang yang mereka maui apa begitu. Nah, yang kami siapkan tadi adalah stimulasi. Yang kami siapkan tadi adalah pedoman, barangkali ada orang tua atau Bapak Ibu yang kesulitan begitu memberikan kegiatan. Modul pembelajaran yang kita siapkan tadi itu semuanya mengacu pada 6 aspek perkembangan. Semuanya mengacu pada 6 aspek perkembangan, mulai dari nilai agama moral sampai ke seni begitu. Jadi insya Allah ketika anak-anak bisa belajar melalui bermainnya terlampaui, itu bisa terpenuhi begitu. Nanti ke belakang akan kita lihat lebih jauh lagi. Kemudian
prinsip pembelajaran di rumah yang kedua adalah menggunakan bahan yang ada di rumah. Bahan bermain itu adalah benda-benda yang ada di rumah, bukan benda yang dibeli oleh orang tua. Jadi nanti pun akan kami siapkan yang sekiranya itu digunakan anak-anak selama 1 semester ini yang bisa diambil Bapak Ibu insya Allah di hari Sabtu nanti. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah komunikasi atau interaksi yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk dukungan bermain. Ya, sebagai bentuk dukungan bermain yang penting bagi anak gitu. Kenapa? Karena ketika komunikasi nggak jalan atau ketika interaksinya nggak jalan, ya sudah lewat begitu ya, kegiatan bermainnya anak sudah nggak terjadi lagi gitu. Kemudian yang keempat prinsipnya adalah dokumentasi. Nah ini yang kami butuhkan Bapak Ibu, nanti mohon untuk orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dan mengirimkan hasil dokumentasi itu pada guru untuk kami beri umpan balik dan sebagai asesmen buat kami anak-anak kurang apa begitu ya. Mohon bahwa kegiatan yang kita siapkan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak, bukan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Ya. Jadi bukan orang tua yang melakukan, tapi anak-anak yang melakukan begitu. Nah, proses pendokumentasian itu nanti, ya mohon maaf sebentar, internetnya masih nyala kan? Suara saya masih terdengar ya? Oke. Ya, nggih, baik. Saya lanjutkan. Untuk dokumentasi itu nanti mohon untuk bisa disiapkan dokumentasi saat sebelum anak bermain dan dokumentasi proses anak bermain dan setelah anak bermain. Jadi ada 3. Sebelum, proses, dan setelah. Jadi bukan hanya hasil akhir saja gitu. Mohon maaf gitu. Kadang-kadang kalau yang ditampilkan adalah hasil akhir, kami khawatirnya itu adalah yang mengerjakan siapa Bapak Ibu? Ya, yang mengerjakan adalah orang tua atau bahkan kakaknya atau bahkan punyanya kakaknya yang dulu begitu bisa sudah nggak usah buat aja punya kakak aja yang dulu ya, itu malah prosesnya nggak akan bisa tercapai gitu. Yang kami butuhkan adalah proses bermainnya anak, karena itu menjadi proses belajarnya anak, bukan semata-mata hasil akhir, ngaten Bapak Ibu. Kemudian ya barangkali di tampilan Bapak Ibu belum terlihat gitu ya, karena di sekolah sedang mati lampu. Saya akan lanjutkan. Mohon untuk bisa disimak. Ya. Kegiatan bermain. Nah, Bapak Ibu, bahwa kegiatan bermain itu memang sudah menjadi dunianya anak. Ya, bahkan kegiatan bermainnya itu adalah dunia anak. Begitu. Jadi, Bapak Ibu, saat anak bermain, disitulah saat anak belajar. Melakukan eksplorasi, bereksperimen, membuat karya atau kreativitas, bersamaan dengan terjadinya proses stimulasi sensori. Nah, jadi Bapak Ibu, bermain pada anak itu merupakan kegiatan yang sangat serius. Ya, kita ulangi bahwa bermain pada anak adalah kegiatan yang sangat serius. Sama seriusnya dengan proses belajar yang dilakukan oleh orang dewasa. Sama seriusnya dengan proses bekerja yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua saat bekerja. Jadi sama-sama seriusnya. Coba kita amati ketika anak-anak bermain itu ya. Mereka yang kadang-kadang diminta untuk makan saja, nek sudah bermain itu kelewat gitu ya. Kemudian sampai menahan BAK, sampai menahan pipis begitu. Itu karena mereka melihat bahwa ya itu adalah hal yang sangat serius buat mereka gitu. Akan eman-eman ketika hal itu terlewat gitu. Itu bagi anak-anak, sehingga saat bermain itu adalah saat anak-anak menemukan konsep-konsep baru. Saat anak-anak menemukan konsep-konsep baru. Yang perlu dilakukan adalah
kita memberikan dukungan yang diperlukan oleh anak saat bermain. Apa sajakah itu? Yaitu dukungan berupa dukungan waktu, benda atau material, tempat, dan interaksi antara orang tua. Interaksi antara guru dan orang tua begitu. Jadi Bapak Ibu, barangkali kita semua adalah orang tua yang sibuk, orang tua yang bekerja pun begitu, kadang mungkin malam baru bisa pulang menemui anak begitu. Tapi Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi kita ketika kita menginginkan anak-anak yang bisa menjadi Qurrata Ayun, ketika kita menginginkan anak-anak yang bisa menjadi imamul mutakin, ketika kita ingin menjadikan anak-anak yang mengerti dengan kita, berbakti dengan kita begitu, maka harapannya kita bisa memenuhi hak-haknya anak. Oke. Kita berharap kita tidak menjadi orang tua yang durhaka kepada anak begitu ya. Orang tua yang durhaka kepada anak artinya orang tua yang tidak bisa memenuhi hak-haknya anak pada masa-masa perkembangannya. Next. Ya, mohon maaf sementara operatornya sedang mencari sinyal, saya lanjutkan. Menggunakan bahan yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu, benda-benda yang ada di rumah itu nanti bisa menjadi sarana bermain atau belajarnya anak-anak. Yang kita sebut sebagai bahan luspat, yaitu benda yang terpisah dan dapat dijadikan satu kembali, digabungkan, dipindahkan, digunakan bersama ataupun sendiri. Nah itu nanti keragaman luspat ini penting untuk memberikan nutrisi sensori pada anak-anak, penting untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak kita. Maka ketika Bapak Ibu punya benda-benda di rumah yang bervariasi, nanti bisa dikumpulkan, misalkan kayak botol-botol bekas air mineral, kemudian logam, kayu dan bambu yang tentu saja sudah dibuat aman sehingga anak-anak bisa membangun itu, membuat mereka bereksplorasi dengan benda-benda yang ada di rumah begitu. Nah kemudian kita lanjutkan next. Iya, nah ini Bapak Ibu, komunikasi atau interaksi dengan orang tua, saya sampaikan bahwa komunikasi dan interaksi ini bertujuan supaya anak bisa mengembangkan, bisa melanjutkan, dan mengobarkan ide-ide anak begitu. Bukan semata-mata untuk menguji pemahaman anak, bukan semata-mata untuk mengasesmen anak, bukan semata-mata untuk menilai sudah sejauh mana anak mempunyai pemahaman tersebut begitu. Tapi lebih kepada mengembangkan, melanjutkan, dan mengobarkan ide-ide anak seperti halnya barangkali kita masih sangat ingat begitu ya, seorang tokoh besar begitu yang dia mendapatkan hal yang baru yang sehingga bisa mengubah dunia dari hal kecil. Apa itu Bapak Ibu? Siapa beliau? Adalah Einstein begitu ya. Seorang Einstein yang dia awalnya hanya tes. Halo, apakah putus-putus? Belum jelas? Oh, sudah jelas. Oke. Ya. Yang awalnya hanya bermain-main begitu ya bagi seorang Einstein, tapi ternyata pengalaman tersebut memberikan sesuatu manfaat yang besar pada dunia begitu. Nah ini yang harapannya anak-anak kita bisa mengalami itu dengan peran serta kita sebagai orang dewasa di sekitarnya. Jadi yang perlu kita siapkan lagi-lagi adalah dukungan begitu ya Bapak Ibu, dukungan. Nah, dukungannya adalah berupa salah satunya tadi waktu, kemudian yang terakhir adalah komunikasi tadi. Kita siapkan pertanyaan terbaik. Berupa apa pertanyaan terbaik? Adalah pertanyaan terbuka yang membuat anak berpikir kemudian dapat memecahkan masalahnya. Dan pertanyaan itu Bapak Ibu bisa berawal dari kata apa atau what begitu ya. Atau apa gitu ya. Jadi pertanyaan itu muncul dari perilaku atau respon anak. Jadi spontan saat anak bermain, tes. Ya. Jadi pertanyaan itu muncul
dari respon anak saat anak bermain begitu. Mengikuti alur pikir anak gitu ya, kemudian kita bertanya, bukan alur pikir orang tua, bukan alur orang pikir orang dewasa, kita ikuti kemauan anak, bukan kemauan orang tua. Maka pertanyaannya adalah tidak mengarah kepada tujuan yang diharapkan orang tua, tapi mengalir sejalan dengan minat anak saat itu. Contohnya apa? Di slide Bapak Ibu barangkali sudah bisa melihat. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika, jadi ini misalkan konteks bermainnya adalah anak-anak sedang bermain air begitu ya, sedang bermain air, kalau sama air gitu kan anak-anak kayak ini ya, ibaratnya ikan ketemu kolam gitu ya, sudah luar biasa ya. Maka sebenarnya itu adalah proses bermain anak. Coba kita bisa menggali kepada anak dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika air ini meluap dari ember? Apa yang terjadi jika air ini berpindah tempat dari ember ke gelas? Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah anak belajar sedang belajar tentang sifat-sifat air. Anak sedang belajar tentang menemukan konsep-konsep baru begitu ya. Nah itu, jadi ternyata Bapak Ibu ketika digali, proses bermainnya anak itu tadi saya sampaikan di depan itu adalah hal yang bisa mengembangkan kemampuan, entah itu kemampuan analitiknya, entah itu kemampuan logis matematiknya begitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ada berapa ini ya? 7 contoh pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak. Itu jadi dukungan berikutnya adalah pendampingan orang tua saat anak-anak bermain. Pendampingan orang tua saat anak-anak bermain. Ketika anak bermain balok misalkan, apa yang kamu amati tentang balok itu, atau saat anak menggambar gitu ya. Saat anak menggambar, coba orang tua juga menanyakan apalagi yang ingin kamu tambahkan dari gambar itu gitu. Jadi bukan semata-mata ibu-ibu, aku sudah menggambar, coba lihat gitu. Anak barangkali akan berpikir idenya ketika orang tua berpikir, oh ya bagus ditaruh di situ gitu. Anak akan berhenti idenya barangkali. Tapi coba ketika anak sudah selesai menggambar, Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut dengan apa yang bisa kamu tambahkan dari gambar itu. Atau Bapak Ibu bisa menanyakan dengan kalimat, kamu sedang menggambar apa nak, coba kamu ceritakan. Nah, apa yang kemudian bisa kita dapatkan ketika anak bercerita dengan gambarnya, kita bisa mengetahui sejauh mana anak memiliki kosakata. Kita bisa mengetahui sejauh mana anak bisa menggunakan kalimat sesuai dengan EYD barangkali. Nah, nanti ke depannya apa ketika kemudian orang tua memberikan dukungan-dukungan yang optimal begitu, insya Allah perkembangan anak tadi bisa terlampaui. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah ini dokumentasi, dokumen next. Ya, tentang dokumentasi Bapak Ibu, bahwa nanti dokumentasinya mohon untuk bisa disampaikan kepada Bu Guru begitu. Selama satu pekan besok barangkali dokumentasinya akan dengan cara yang manual tadi dimasukkan ke dalam WhatsApp, entah itu Japri, entah itu di grup, dipersilahkan begitu. Nah, kedepannya Bapak Ibu kita akan mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Kita akan mengikuti perkembangan teknologi. Barangkali nanti kedepannya kita akan menggunakan yang namanya Microsoft Teams begitu untuk pengumpulan tugas, kemudian untuk kita bertemu seperti ini begitu. Maka harapannya setelah ini nanti Teams-nya tidak dihapus karena kita akan menggunakan secara terus-menerus. Bu Guru nanti juga secara berkala selama satu kali dalam sepekan akan menjumpai anak-anak secara daring menggunakan Microsoft Teams ini gitu. Insya Allah. Jadi ya kita menjadi tuntutan begitu ya untuk berkembang bersama-sama, belajar bersama-sama. Bu Guru pun juga sedang belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan pembelajaran daring yang tetap bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
barangkali mohon maaf sekali ada keterbatasan dari orang tua begitu ya terkait dengan perangkat yang dibutuhkan, entah itu HP ataupun jaringan dan seterusnya begitu. Nanti mohon untuk bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan bentuk lain dari pelayanan kami. Begitu. Nanti mohon bisa disampaikan. Kalau harapan kami semuanya bisa mengikuti yang kami harapkan, Bu. Tapi dene gitu ya. Barangkali ada yang karena keterbatasan tadi mohon untuk bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa nanti pada saat Bapak Ibu merekam atau pada saat Bapak Ibu memfoto begitu dilakukan secara candid Bapak Ibu. Nah, ini yang biasanya candid ini nanti jagonya gitu ya. Jadi dilakukan secara candid, dilakukan secara diam-diam barangkali karena ada sebagian anak yang malu saat difoto, ada sebagian anak yang tidak natural lagi ketika difoto oleh orang tua. Maka harapannya bisa dilakukan secara alami, secara candid, dapat berupa pengambilan foto secara berseri tadi ya, mulai dari memulai, kemudian berproses dan hasil akhirnya. Begitu. Jadi tidak dibuat-buat dan betul-betul anak yang melakukan, bukan kakak ataupun orang tua. Nah, dan kemudian dokumentasi dikirimkan ke guru supaya dapat kita berikan umpan balik. Supaya kita dapat berikan umpan balik. Ya. Baik, barangkali itu Bapak Ibu hal-hal yang kami sampaikan untuk pembelajaran UMI. Untuk pembelajaran UMI nanti sama seperti sebelum-sebelumnya, kemudian yang membedakan barangkali nanti surat begitu ya, targetan surat nanti akan tidak sesuai ketika kondisi normal begitu. Ya. Nggih, ngaten Bapak Ibu beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan pembelajaran daring yang akan datang. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk administrasi, untuk barangkali juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Untuk administrasi nanti selama bulan Juli ini untuk administrasi saya sebenarnya agak berat ya menyampaikan ini, tapi harus saya sampaikan begitu bahwa selama bulan Juli ini nanti untuk besaran IPP itu kembali normal seperti sebelum pandemi begitu. Itu untuk bulan Juli. Nah, untuk bulan Agustus dan seterusnya nanti kita akan menunggu kajian dari yayasan. Jadi sekarang yayasan sedang memproses begitu, harapannya kalau harapan kita semua tidak 100% begitu ya, harapan kita semua. Tapi untuk sementara untuk memudahkan petugas administrasi nanti bulan Juli ini semuanya pembayaran kembali normal dulu. Jika nanti ada potongan akan disampaikan di bulan Agustus begitu, insya Allah. Yeah. Mekaten Bapak Ibu, kemudian kalau dulu masuk di awal itu ada biaya tahunan, maka tahun kedua ini nanti juga akan disampaikan begitu. Insya Allah nanti akan diberi surat oleh Bu Siti secara personal gitu terkait dengan apa-apa yang kemudian perlu disampaikan atau dibayarkan sebagai tagihan administrasi di TKIP insan kami. Mekaten Bapak Ibu, alhamdulillah sudah jam 11. Ternyata sudah bicara gitu bisa lupa waktu ya. Tadi kita mulai jam 10, sekarang sudah jam 11. Ya, sekarang sampai saat ini ada 47 yang bergabung, berarti separuh nanti yang bisa menyimak ulasan ini menggunakan rekaman Teams yang nanti akan kita sampaikan di grup begitu.
Ngaten, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mau langsung atau lewat WA grup, kami persilahkan barangkali bisa mengaktifkan apa namanya speakernya. Ngaten, monggo. Baik. Mau tanya Bu, Bu, Pak. itu masalah perekaman untuk Oke. saat pembelajaran tadi. Itu nanti berarti kita harus menyiapkan 2 HP ya Bu? Satu Perekaman HP saja. tadi. Halo, Perekaman secara sembunyi dengan saat pembelajaran online berarti dia kan harus menghadapi HP. Berarti kita ngambilkan dengan HP lain, maksud saya seperti itu. Berarti kita butuh 2 kamera, intinya kan seperti itu. Oh ya, untuk kegiatan-kegiatan yang rutin, yang sifatnya rutin, nanti memang harus disengaja itu Bapak Ibu, harus disengaja direkam. Misalkan nanti ada setoran apa namanya UMI, kemudian setoran hafalan, begitu memang harus disengaja. Anak-anak tahu bahwa dia sedang direkam, dia sedang diambil gambarnya, begitu memang harus tahu. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya bermain begitu, nanti memang dilakukan secara candid. Gitu. Tapi untuk tugas-tugas, misalkan tadi di awal pekan pertama itu ada tugas tentang anak melakukan wawancara kepada guru atau seolah-olah anak mewawancara guru begitu. Nah itu nanti bisa saling apa namanya nih, bisa bagi anak-anak yang tidak mau direkam, karena ada anak-anak yang seperti saat kita kemarin itu ada anak yang saat nggak direkam dia bisa lancar begitu bercerita. Iya. Bisa tapi ketika direkam kok celakep gitu ya, nggak bersuara apapun, hal kayak gitu yang memang harapannya bisa apa namanya dilakukan secara candid tadi, ngoten. Ngoten Bapak, dengan Bapak siapa menikah? Bapak Ali dari Nada Bu. Mbak Nada. Ya. Terus juga menanyakan tadi dari pihak kita, itu kan mempersiapkan seperti benda-benda yang dibutuhkan saat untuk pembelajaran. Nah, kira-kira untuk benda-benda itu kan kita kayak balok, itu kan berarti kita harus beli, misalkan bermain balok atau yang lain, dan kita tidak punya, itu apa harus beli kan? Saya matur nggih. Jadi apa yang tadi kami sampaikan di awal tadi, bahwa pada prinsipnya untuk kegiatan belajar anak di rumah sebaiknya memang menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah begitu. Jadi balok yang dimaksud itu bukan balok yang seperti di sekolah, balok dalam bentuk ini bukan, tapi barangkali di rumah ada bekas-bekas kayu, potongan kayu atau bekas potongan-potongan rumah yang baru dibangun, yang itu aman untuk anak-anak begitu, apa namanya bisa digunakan. Jikapun tidak bisa menggunakan bahan yang lain. Gitu. Nah, tapi nanti jadi nanti juga barangkali bisa mengacu pada modul yang nantinya kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak. Untuk yang terakhir Bu. Ini yang berhubungan dengan kos. Karena pembelajaran kita juga nggak maksimal. Nah, gimana kalau untuk kosnya itu ada sedikit keringanan seperti itu dari pihak sekolah kan gitu. Karena kita saat pembelajaran daring seperti ini
otomatis kan kita juga butuh biaya Betul. yang sebelumnya mungkin tidak harus dibutuhkan gitu. Jen. Itu Bu. Jen. Untuk biaya Bapak Ibu, ya selama bulan Juli ini nanti, untuk sementara mohon untuk bisa dibayarkan full dulu untuk Agustus ke sana. Jadi kami kemarin juga sudah melakukan audiensi begitu ya dengan pihak yayasan. Menjadi harapan kami, menjadi harapan yayasan juga bahwa kami sangat memahami betul begitu ya kondisi orang tua, kemudian juga ya barangkali ada orang tua yang nggak terdampak begitu dengan adanya pandemi ini. Itu maka nanti harapan kami memang Agustus itu sudah diputuskan begitu, semoga nanti ada potongan seperti saat kemarin pandemi 3 bulan kemarin begitu. Tapi untuk yang Juli ini mohon nanti bisa untuk dibayarkan full terlebih dahulu menawi mekaten begitu. Nah, kami juga membuka peluang sekalian matur, kami juga membuka peluang bagi Bapak Ibu yang sekiranya kersa untuk menjadi semacam orang tua asuh begitu ya, atau secara rezeki berlebih begitu, kami membuka peluang untuk menjadi donatur atau memberikan beasiswa kepada anak-anak lain yang barangkali membutuhkan saat kondisi ini gitu. Nanti mohon barangkali ada orang tua yang berkenan bisa menghubungi guru kelas ataupun saya secara pribadi. Ngoten barangkali. Ya, Bu, makasih. Matur suwun Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Ya, jika sudah tidak ada lagi, apa Nji? Halo? Nanti jika Ya, ada satu lagi Bu. Oh iya Pak. Selama pembelajaran daring ini berarti Nji. kita full ya dari pagi sampai selesainya pembelajaran memang harus menunggu ya Bu. Seperti sapaan pagi ataupun yang lain. Nggih. Tidak harus menunggui Bapak. Tidak harus menunggui. Jadi sekiranya kok anak delalai kok memang di jam-jam itu masih harus mandi, masih harus makan atau aktivitas yang lainnya begitu bisa dilakukan di jam yang lain. Tetapi harapan kami tentu saja bisa mengikuti secara runtut begitu harapan kami. Tapi sekiranya ada hal-hal yang karena memang tidak bisa dipaksakan tadi gitu, tidak bisa dipaksakan. Aku nggak mau umi sekarang gitu. Aku maunya uminya nanti setelah tidur siang misalkan. Itu juga diperkenankan, diperbolehkan. Nah, jadi tidak harus dengan jam yang tadi kami siapkan. Itu hanya menjadi pedoman buat kami, guru kami saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan orang tua. Begitu. Dan harapan kami kenapa kemudian tadi kami sampaikan di depan ketika masuk sekolah atau ketika mengikuti pembelajaran di sekolah tidak tidak orang tua membebaskan ya nggak usah sekolah saja gitu. Itu yang menjadi perbedaan salah satunya adalah ketika bersekolah maka pagi itu anak sudah bisa terkondisi begitu, sudah bisa terkondisi. Itu ketika tidak bersekolah barangkali anak tidur sampai siang mungkin atau anak bermain yang tidak bertujuan mungkin gitu. Jadi pembelajaran terstruktur itu kami sampaikan, kami sediakan supaya untuk membantu anak dan orang tua. Ngoten barangkali, jadi ketika memang tidak bisa di jam tersebut karena keadaan anak yang tidak mendukung atau karena orang tua yang mempunyai aktivitas yang lain diperkenankan untuk diberikan di jam yang lain.
Mantan Bapak. Nggih, Halo, suwun. mematur Bu. Halo, Bu. Halo, Nje. saya ibunya Mas Hanan. Nje, Mak Bu Rini. Emang ini Putri nggak kelihatan ya? Yang model kayak gini ini. Oh, bisa kelihatan, Bu. Bisa kelihatan. Cuman tadi yang di laptop, iya, karena di sini sinyal kurang mendukung. Mau melihat saya ya, Bu ya? Oke, saya aktifkan, Bu. Semoga sinyalnya mendukung. Kangen ya, Bu, dengan saya. Iya, sudah terlihat ya, Bu? Model yang kayak gini nggak kelihatan gitu loh, Bu. Ini sudah kelihatan ya? Sudah terlihat ya? Nggih. Sudah terlihat. Iya, jadi Bapak Ibu barangkali sinyal di rumah kurang mendukung atau karena kuota yang terbatas, dengan menonaktifkan video itu bisa membuat lebih lebih terjangkau. Dan saya tadi beralih dari laptop ke HP karena laptopnya sedang nggak beres karena digunakan sejak pagi, mungkin kelelahan gitu. Oke, Bu Rini sehat, Bu Rini? Alhamdulillah. Videonya bisa diaktifkan juga, Bu Rini. Bu Rini itu ibunya Mas Hanan. Ngaten, Bapak Ibu, Mbak Menawi ada pertanyaan yang lain? Matur suwun Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika tidak ada, barangkali kita akhiri. Ya. Halo. Ya. Barangkali itu saya mohon maaf jika selama penyampaian tadi ada hal yang kurang berkenan atau barangkali masih menjadi pertanyaan begitu, nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp begitu ya, lewat WA. Maten, Bu Guru silakan semuanya mengaktifkan videonya. Ya, silakan mengaktifkan videonya. Kita akan ya. Ya, halo. Ya, sudah kelihatan belum ya? Ya, masih bersama dengan kita semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga bisa sedikit melepas kangen gitu ya. Ya, mohon maaf. Kalau lihat kesalahan. Iya, halo anak-anak, Afwan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah berjalan dengan lancar. Tidak terasa dari pagi sampai siang ya. Sudah. Walaupun ada kendala sinyal gitu ya. Bapak Ibu dan anak-anak semua, alhamdulillah sudah sedikit terobati tadi lihat anak-anak di layar gitu ya, walaupun sebenarnya dari keinginan dari hati kecil kita semua yang ada di sini itu pengen bertemu langsung dengan anak-anak ya, karena kondisi qadarullah kita tidak bisa anak-anak. Anak-anak semuanya tetap semangat di rumah ya, Bu Guru tunggu nanti kita belajar bersama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anak semua, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kembali saya ucapkan atas bergabungnya Bapak-Bapak dan anak-anak semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Satu, V2, V3.
Dadah, Ustazah. Bye-bye. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Matiin nomor ya. Temenmu dadah salam. Ada dulu.